7 barang dapur yang wajib dibeli grosir sebelum masuk bulan puasa. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar, ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, tiap mau masuk bulan puasa itu suasananya selalu sama. Grup keluarga mulai rame. Harga kebutuhan naik pelan-pelan tapi konsisten. Dan dompet ibu-ibu mendadak merasa diajak puasa duluan. Di satu sisi pengen ibadah tenang, di sisi lain dapur dituntut tetap ngebul, anak dan suami nanya menu. Sementara kepala ibu sibuk ngitung sambil senyum. Bu, judul tentang barang yang wajib dibeli grosir sebelum puasa ini bukan gaya-gaya hidup hemat yang ribet, tapi soal bertahan hidup dengan waras. Karena di bulan puasa, keputusan belanja jarang diambil dengan pikiran dingin, biasanya diambil saat capek, lapar, dan pengen semuanya beres cepat. Di titik itu, dompet sering jadi korban pertama, padahal masalahnya bukan kurang uang, tapi salah waktu belanja. Bu, pembahasan ini penting, karena yang bikin boros itu sering bukan barang mahal, tapi barang harian yang dibeli berulang-ulang tanpa rencana. Ini bukan cerita teori keuangan, ini realita dapur ibu-ibu hari ini, di mana satu struk belanja kelihatannya aman, tapi kalau dikumpulin bisa bikin kita bengong sambil mikir, kok habisnya cepet banget? Bu, kita mulai dari barang pertama yang sering dianggap aman, tapi justru paling bikin panik kalau habis, yaitu beras. Beras itu kayak pondasi rumah tangga, nggak kelihatan mewah, tapi kalau nggak ada langsung kerasa ambruknya. Banyak ibu mikir beli sedikit dulu biar ringan, padahal tiap minggu beli ulang. Harga beda-beda, ongkos jalan, emosi ikut naik. Belum lagi kalau kehabisan pas sahur, nasi belum matang, anak sudah melek, suami sudah nanya, dan kita cuma bisa senyum sambil ngelus dada. Beras kalau dibeli grosir sebelum puasa itu bukan soal stok banyak, tapi soal ketenangan batin. Kita masak tanpa rasa was-was, tanpa hitung-hitungan tiap nyendok nasi, tanpa drama ke warung malam-malam. Lebih lucu lagi, Bu, sering kejadian beli beras sedikit biar hemat, tapi karena sering ke toko malah tergoda beli jajanan yang gak ada di rencana awal. Barang kedua itu minyak goreng. Ini barang yang sering bikin ibu-ibu merasa hidup lagi diuji. Hari ini ada, besok kosong, lusa muncul dengan harga yang bikin kaget. Kalau belum puasa saja sudah ribet, pas puasa lebih sensitif, dikit-dikit pengen nangis. Padahal masak apapun ujungnya butuh minyak. Mau tumis, goreng, atau cuma dadar telur penyelamat sahur. Minyak goreng kalau sudah di stok dari awal bikin masak lebih waras. Kita nggak perlu ngurangin porsi gorengan karena takut habis, nggak perlu drama ngelap minyak pakai tisu sampai tipis. Dan yang paling penting, nggak ada lagi momen berdiri di dapur sambil mikir, ini minyak tinggal segini, cukup sampai kapan? Barang ketiga itu gula, yang sering dianggap kecil, tapi efeknya besar ke suasana rumah. Bulan puasa itu identik sama yang manis-manis, teh manis, kolak, es campur, es sirup. Bahkan kadang buka puasa cuma minum manis dulu, biar nggak emosi. Kalau gula habis, suasana rumah bisa berubah dari damai jadi sensitif. Beli gula grosir sebelum puasa itu bukan buat boros, tapi biar nggak bolak-balik ke warung cuman buat satu barang. Kalitanya Bu, niatnya beli gula doang, pulangnya bawa ciki, biskuit, minuman, dan entah kenapa total belanjanya jadi nambah. Itu bukan salah ibu, itu jebakan alam semesta. Barang keempat itu tepung dan bahan gorengan. Ini biasanya muncul dari niat baik yang berujung pengeluaran tambahan. Awalnya cuma mau goreng tempe biar irit, besok nambah tahu, besoknya pengen bakwan, terus kepikiran pisang goreng. Kalau stok nggak ada, tiap pengen gorengan kita beli dadakan dengan harga yang sudah naik. Kalau dari awal sudah stok tepung dan bahan dasarnya, kita bisa ngatur sendiri. Mau bikin banyak atau sedikit,
mau goreng hari apa, lebih hemat dan lebih puas. Karena gorengan buatan sendiri itu rasanya beda. Walaupun bentuknya kadang abstrak, tapi niatnya tulus. Barang kelima itu bumbu dapur kering, bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada, dan teman-temannya. Ini barang yang sering bikin ibu keluar rumah di saat paling gak enak, hujan-hujan, sore-sore, atau pas badan capek. Alasannya cuma satu, karena bumbu habis. Padahal kalau di stok dari awal, masak jadi lebih santai. Kita nggak perlu mikir besok masih bisa masak apa atau enggak. Dan yang sering terjadi, Bu, keluar beli bawang doang, pulangnya nambah belanja lain karena sudah terlanjur di toko. Itu bukan belanja. Itu khilaf berjamaah. Barang keenam itu mie instan atau makanan kering sejenisnya. Ini bukan buat tiap hari, tapi buat hari-hari darurat. Hari saat ibu capek, ide masak habis, dan semua orang lapar. Daripada pesan makanan yang harganya bikin mikir panjang, punya stok ini bikin kita lebih tenang. Banyak ibu merasa bersalah beli mie instan. Padahal ini soal manajemen tenaga. Ada hari kita kuat masak lengkap, ada hari kita cuma kuat rebus air. Stok ini bukan tanda malas, tapi tanda realistis menghadapi kehidupan. Barang ketujuh itu lauk kering atau frozen yang tahan lama. Ini sering diremehkan, padahal fungsinya besar. Abon, ikan asin, nugget, atau sosis bisa jadi penyelamat di waktu mepet. Saat sahur tinggal bentar, anak susah bangun, kita nggak perlu mikir keras karena lauk sudah siap. Kalau stok lauk tahan lama sudah ada, kita nggak tergoda beli lauk dadakan di luar. Lebih hemat, lebih terkontrol, dan yang paling penting, ibu nggak perlu merasa gagal cuman karena satu hari masaknya sederhana. Bu, kalau dipikir-pikir, semua yang barusan dibahas itu sebenarnya bukan soal belanja semata, tapi soal bagaimana kita menjaga ketenangan diri di tengah rutinitas yang padat, karena ibu itu sudah cukup lelah dari pagi sampai malam. Masa masih harus lelah gara-gara mikirin besok masak apa dan uangnya cukup atau tidak? Sedikit rencana dari awal itu bukan ribet, justru bikin hidup lebih waras dan dapur lebih bersahabat. Bu, kadang yang bikin boros itu bukan kebutuhan, tapi keputusan yang diambil saat capek, saat badan lelah, hati sedang sangat sensitif, dompet sering ikut kehilangan kendali. Ujungnya kita beli banyak hal cuma demi satu tujuan, pengen cepat beres. Di situ belanja berubah jadi pelampiasan, bukan lagi perencanaan. Dan anehnya, struk belanja selalu lebih jujur daripada perasaan kita sendiri. Bu, pelan-pelan saja, tidak perlu sempurna. Yang penting lebih sadar, sedikit lebih siap hari ini bisa jadi lebih tenang besok, dan sedikit lebih rapi soal belanja bisa bikin bulan puasa terasa lebih ringan. Karena ibu yang tenang itu bukan karena uangnya banyak, tapi karena pikirannya tidak ribut dan itu layak diperjuangkan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.